Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Selasa 17 Mei 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Tawarik 9 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema penunggu-penunggu pintu gerbang. Ketika kita mendengar kata koster, gambaran apakah yang segera muncul dalam pikiran kita? Penjaga gereja, orang yang merawat gereja, pesuruh di gereja, tenaga kebersihan, sekalian keamanan. Itulah gambaran atau pengertian yang muncul kalau kita sebut koster. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak biasanya jumlah koster di suatu jemaat? Adakah suatu jemaat memiliki lebih dari satu orang koster? Mungkin ada, tetapi sedikit sekali. Daud juga menugaskan orang-orang sebagai penunggu-penunggu pintu gerbang yang sebelumnya orang tua mereka juga pernah menjalankan tugas sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Mereka ditugaskan menjaga dari berbagai sisi selain menjaga pintu masuk. Mengapa rumah Allah perlu ada yang jaga sebagai penunggu pintu gerbang? Apa yang mau dijaga dari rumah Allah? Memang tugas utama para penunggu pintu gerbang adalah menjaga keamanan, perlindungan bagi umat karena mereka hidup di tengah masyarakat yang masih sangat leluasa untuk menyatakan siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Sejak mereka keluar dari Mesir sampai pada masa Raja Daud, tidak pernah surut perlawanan kepada umat Allah. Namun, yang menjadi penting bukan berapa banyak jumlah mereka dan bukan berapa canggih kekuatan senjata mereka. Jelas bagi mereka adalah yang penting berkat dan penyertaan Tuhan. Saat ini mungkin tugas keamanan gereja sudah diserahkan kepada satpam atau koster yang merangkap keamanan, atau mungkin bisa yang lain. Namun pembacaan Alkitab saat ini menegaskan bahwa berbicara rumah Allah adalah berbicara hal yang detil dan serius, serta menerapkannya juga dengan seksama. Satu hal yang pasti, Tuhan menunggu dan menjaga kita. Ia menyertai seluruh langkah kita. Doa malam ini, ya Tuhan, berilah kami ketekunan dan kesungguhan untuk menjalankan tanggung jawab di gereja-Mu. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.